Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Sudah ada berapa orang mahasiswa nih? 18 orang ya. 18 orang. Ya, apa yang akan kita bahas hari ini? Mengenai apa? Distribusi sampling rata-rata, Pak. Distribusi sampling rata-rata. Ya, betul ya. Nah, apakah di antara kalian ada yang sudah mencoba latihan soal yang 2 buah itu? Apakah sudah ada yang mencoba mengerjakan? Nggak ada satupun yang mencoba? Saya, Pak, mencoba tapi baru Siapa? sampai simpangan bakunya, Pak. Soal yang Oh ya, oke. Berarti sudah mencoba ya, Nah, yang penting kalian sudah mencoba ya. Mau berhasil, mau gagal, mau sudah selesai maupun belum itu bukan urusan ya. Nah, yang penting kalian sudah mencoba mengerjakan. Ya supaya tahu di mana letak kesulitannya. Ya. Kalau kita latihan ya, kalau kita mengerjakan soal sebelum adanya ujian ya, itu tujuannya justru untuk menemukan masalah. Ya, justru tujuannya adalah untuk menemukan kesukaran ya. Nah, supaya dari sanalah kita tahu di mana kekurangan kita sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak nantinya dengan bertanya ya. Jadi kalian nggak usah kecil hati ya ketika kita latihan dan tidak bisa mengerjakan soalnya ya. Itu kalian harus bersyukur ya. Bersyukur karena kalian jadi tahu oh saya kekurangannya di sini. Nah, itu sehingga kalian bisa lebih fokus ya.
Kalau begitu nanti kita akan belajar yang ini, yang tidak bisa ini, dengan cara bertanya dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang pertama kali harus dipahami dulu ya, sebenarnya apa sih sasarannya ya, atau ini arah pembelajaran kita nih kemana ya, kenapa kita harus belajar mengenai apa, distribusi sampling rata-rata ya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari distribusi sampling rata-rata? Ya, ini tujuan akhirnya kemana? Ya. Nah, jadi kalau kita petakan ya, di sini distribusi sampling rata-rata. Ya. Nah, nanti ini dengan perjalanan yang cukup panjang, ya. Nah, pada akhirnya, ya nanti kita belajar bagaimana melakukan satu estimasi, ya, dan uji hipotesis, ya, dan pengujian hipotesis. Jadi arahnya ke sana nanti. Kita berangkat dari ini, dari sini menuju ini. Ya. Nah, di mana estimasi dan uji hipotesis ini, ya, bisa dikata ini adalah apa namanya itu tujuan akhirnya dari statistika, ya. Ini bisa dikata sebagai ujung terakhirnya statistika di sini, ya. Nah, maksudnya apa? Ya. Nah, justru kita dengan ilmu statistik, ya, kita berupaya untuk menyimpulkan, ya, keadaan seluruh populasi berdasarkan hasil sampling, ya. Itu masalah estimasi. Bagaimana kita melakukan estimasi, ya, atau perkiraan terhadap populasi dengan berdasarkan hasil sampling. Ya. Nah, sebagai contoh begini, ya, sebagai contoh, misalnya kita ingin mengetahui ya, berapa rata-rata penggunaan kuota internet per bulan, ya, dari seluruh mahasiswa angkatan kalian, ya. Nah, anggaplah misalnya mahasiswa angkatan kalian, ya, total misalnya ada 500 orang, ya, misalnya begitu. Jadi di sini saya punya 500 anggota populasi. Itu berupa seluruh mahasiswa angkatan, ya, angkatan 2020. Ya. Nah, saya ingin tahu berapa rata-rata mereka menggunakan kuota internet per bulan, ya. Nah, kemudian saya melakukan sampling, ya. Dilakukan sampling dengan menggunakan 10 orang sebagai sampel. Ya. Jadi saya mengambil secara acak 10 orang mahasiswa, yang saya tanyakan pada 10 orang ini, ya, apa namanya itu, berapa penggunaan kuota internet mereka per bulan, ya. Nah, dari sampling tersebut disimpulkan bahwa 10 orang itu rata-rata menggunakan kuota internet misalnya saja 80 GB per bulan. Dari 10 orang ini nih. Ya. Nah, dari 10 orang ini ternyata rata-ratanya 80 GB per bulan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, ya, nah, apakah 80 GB per bulan ini sebagai rata-rata itu mencerminkan yang 500 atau tidak? Apakah yang 80 GB ini sebagai rata-rata, ya, itu bisa mewakili yang 500 orang ini? Bisa, Pak.
Mengapa sudah bisa disimpulkan bisa? Kan itu ngambil datanya juga dari yang populasi, Pak. Sekarang 80 GB ini berlakunya untuk 10 orang ini atau berlaku untuk 500 orang ini? Ya. Misalnya, ya, kita hitung rata-rata nih. Ya, rata-rata menggunakan sampel, ya, sampel 10 orang. Ya. Nah, misalnya orang pertama, ya, 50 GB. Orang kedua 70. Orang ketiga 50. Orang keempat 100. Ya. Nah, misalnya orang ke berapa? Orang kelima ya 50. Orang keenam 100. Ya, orang ketujuh 80. Ya. Kemudian berikutnya 50. Berikutnya 75. Berikutnya 75. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dibagi 10. Ya. Nah, ini berapa nih? Coba ya. 150, 200, ya, 280, 380, 430, 530, 580, 650, 700, ya. Nah, 700 dibagi 10 GB sama dengan 70 GB. Ini 70 lah misalnya nih jawabannya. Ya. Coba kita cek lagi betul ngitungnya nih 200 terus 3 200 terus 80 380 530 580 ya 70 GB. Nah, sekarang 70 GB ini mewakili yang 500 ini atau tidak? Siapa tadi yang jawab? Ada yang bisa jawab? Coba ya, saya ganti soalnya. Ya, saya ganti soalnya begini. Sekarang populasinya jangan 500 orang, ya. Populasinya ya 5 orang, ya. A, ya, misalnya dia menghabiskan 50 GB per bulan. B, menghabiskan 100 GB per bulan. C, mewakili C menggunakan 50 GB per bulan, ya. D, ya, misalnya 200 GB per bulan. E, ya, misalnya menghabiskan 100 GB 300 GB per bulan. Nah, coba ya. Kemudian ya, ini berapa rata-ratanya berapa? Ini berapa rata-ratanya? Jumlah ya 200, 400, 700, 700 dibagi 700 dibagi 5. GB. Ya, berapa? 140 GB. Itu rata-rata populasi. Ya. Nah, sekarang saya sampling. Ya. Saya sampling nih. Ya. Menggunakan 2 sampel. Ya. Kemudian diundi. Ini pengambilan diundi ya. Diundi misalnya terpilih ya. Misalnya B dan D terpilih sebagai sampel. Ya. Sampelnya hanya 2 nih. Ya. Sampelnya 2, populasinya 5 orang. Nah, sekarang kita hitung rata-rata sampelnya.
Nah, ini. Ya. B berapa? 100 GB. Ya. Kemudian D berapa? 200. Ya. Kemudian dibagi 2. Berapa? 150 GB. Nah, kita lihat. Sama nggak rata-rata sampel dengan rata-rata populasi? Tidak, Pak. Nah, Beda, Pak. kenapa bisa begitu? Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Itu kalau terpilih B dan D. Nah, sekarang kalau yang terpilih bukan B dan D. Ya. Bisa terpilihnya ya, itu adalah A dan C yang terpilih. Nah, kalau A dan C terpilih sebagai sampel, berapa rata-ratanya? Kalau A dan C yang terpilih. 50, Pak. Jadi akan dapat rata-rata 50 GB. Lihat, ini rata-rata sampel, ini rata-rata populasi. Bisa berbeda jauh. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa ini kok bisa beda ya? Ini dan yang ini, apa yang mengakibatkan perbedaan hasil? Yang satu menghasilkan 150, yang satu menghasilkan 50. Kok bisa beda hasilnya? Apa yang mengakibatkan itu? Kenapa nggak sama ya hasilnya? Ini 50-50, atau misalnya 150-150, kenapa nggak begitu? Karena kan nilainya itu berbeda-beda, Pak. Nah, nilai itu tergantung dari apa? Nilai tersebut tergantung dari apa? Tergantung dari jumlah pemakaiannya. Tergantung dari sampel yang terambil. Kalau kebetulan yang terpilih B dan D, yang dihasilkan 150. Kalau yang terpilih A dan C, menghasilkan 50. Jadi sangat tergantung dari sampel yang terambil. Jadi nilai rata-rata ini, nilai rata-rata sampel, ya, nilai rata-rata sampel ya, bisa dipastikan atau tidak? Tidak, Pak. Nah, Tidak, Pak. ya, itu tidak menentu, ya. Nah, tidak menentu, untung-untungan. Kalau kebetulan sampel yang terambil nilainya besar-besar, ya, maka nanti rata-ratanya besar. Tapi kalau kebetulan sampel yang terambil nilainya kecil-kecil, maka nanti rata-ratanya juga kecil. Nah, jadi sifatnya untung-untungan ini. Nah, karena untung-untungan inilah makanya ada pelajaran mengenai distribusi sampling rata-rata. Ya. Nah, justru dengan adanya teori peluang, ya, nanti kita bisa melakukan perkiraan, ya, perkiraan mengenai hasil-hasil sampling yang mungkin, ya, dan juga bisa melakukan estimasi terhadap parameter populasi. Ya, jadi nanti kita kuliahnya itu akan terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama arah ke kanan sini, ya. Nah, nanti arah kebalikannya. Oh, sebentar, ini justru yang belakangan, ya. Justru awalnya, sebentar, ini dibalik. Ya, ini di sini estimasi. Ya. Ini itu? Oh enggak, betul. Ini ya. Sebentar. Atau nih. Nah. Jadi nanti akan ada 2 arah. Ya, akan ada 2 arah. Arah pertama yang akan kita pelajari, ya. Yang diketahui adalah, ya, populasi, ya. Nanti dengan diketahui populasi kita kemudian kita
coba ya meramalkan hasil-hasil sampling yang mungkin. Nah, ini arah yang pertama ya. Ini kita pelajari hari ini ya. Nah, arah kedua yang diketahui itu hasil sampling ya. Nah, kemudian dari hasil sampling itu ya, kemudian kita coba meramalkan atau mengestimasi ya populasi. Jadi kita belajar di kedua arah ini ya. Nah, hari ini kita belajar yang pertama dulu ya, diketahui populasi, kemudian kita coba meramalkan hasil-hasil sampling yang mungkin ya. Jadi ini yang hari ini ya. Ini topik kita hari ini. Oke. Nah, maka dari itu kalau kalian lihat di website ya, kalau kita lihat di website yang ini tadi, sebentar saya tunjukkan mana ya. Nah ini ya. Nah, kita berangkatnya dari populasi yang diketahui ya. Jadi dianggap ya kita mengetahui keadaan suatu populasi, dianggapnya begitu ya. Nah, dan dianggap juga populasinya cuma sedikit anggotanya, cuma 5 anggota ya. Nah, keadaan sesungguhnya ya itu populasi itu anggotanya banyak sekali dalam praktek sesungguhnya ya, bisa tak berhingga banyaknya anggota. Nah, kenapa dipilih cuma 5 di sini ya? Itu adalah untuk mempercepat ya, karena kalau populasinya banyak nanti kita belajarnya menghabiskan banyak waktu. Jadi kita buat sedikit saja, anggota populasinya dianggapnya ada 5 ya. Nah, sekarang saya salin tabel tadi ya ke sini nih ya. Nah, jadi apa namanya itu diketahui anggota populasi ini nih ya. Nah, kemudian kita melakukan beberapa eksperimen ya. Eksperimennya berupa sampling. Dengan kita melakukan sampling, kita bereksperimen ya. Nah, yang namanya sampling itu ya, itu ada metodenya atau ada caranya, ada juga ukuran sampelnya. Nah, kita coba berbagai metode dan berbagai ukuran ya. Nah, sebagai contoh ya, kita misalnya melakukan sampling tanpa pengembalian ukuran sampel 3. Hasil apa saja yang mungkin terjadi ya. Jadi misalnya dari data 5 anggota populasi ini, kita melakukan sampling tanpa pengembalian dengan menggunakan 3 buah sampel. Ya, setiap kali sampling itu diambil 3 ya. Nah, ini saya salin lagi tabel ini, disalin ke sini ya, ke tabel di paling kiri ini ya, disalin ke sana. Ya. Nah, saya salin tabelnya. Nah, kemudian ya, apa artinya sampling tanpa pengembalian? Ya, artinya begini. Semula kan ada 5 orang anggota populasi. Saya undi, saya ambil 1 secara acak. Siapa aja yang terambil. Misalnya kebetulan yang terpilih C. Ya. Nah, kemudian C ini ditimbang. C ini berapa kilogram? Oh, 60 kilogram. Nah, setelah itu C ini dikeluarkan dari kelompok. Berarti di kelompoknya sisa 4 sekarang. Nah, dari 4 ini dipilih lagi 1 orang secara acak. Ya. Misalnya terpilih A. Ya. Nah, kemudian A ditimbang. Oh, ternyata 78 kilogram. Nah, kemudian A ini dikeluarkan lagi dari kelompok. Berarti di kelompoknya sisa 3 orang. Ya, berarti A sudah terambil, C sudah terambil. Sisa B, D, dan E. Ya. Nah, misalnya diundi lagi E ya, yang terpilih. Ya. Kemudian E ini ditimbang, kemudian dikeluarkan dari kelompok. Nah, dengan demikian, ya,
tidak mungkin ada orang yang diukur lebih dari 1 kali. Ya. Jadi nggak mungkin orang yang sama dikenakan 2 kali pengukuran atau lebih, nggak mungkin. Karena dia dikeluarkan dari kelompok, sehingga nggak mungkin terpilih lagi pada pengambilan berikutnya. Ya. Nah, bisa dipahami metodenya begitu? Ya. Nah, jadi semuanya itu ada 10 kemungkinan. Ya. Nah, ini bisa 10 kemungkinan. Bisa yang terambil itu A, B, dan C, bisa A, B, dan D, dan seterusnya. Sampai 10 kemungkinan. Nah, sekarang misalnya yang terambil A, B, dan C. Kebetulan A, B, dan C. Nah, berapa rata-ratanya? Ya, 78 ditambah 60 ditambah 60 dibagi 3. Dapatlah 66. Ya. Jadi kalau kebetulan A, B, dan C yang terpilih, akan diperoleh rata-rata 66. Nah, sekarang bagaimana kalau kebetulan bukan A, B, dan C, tapi kebetulan A, B, dan D? Ya, kalau A, B, dan D gimana yang terpilih? Berapa rata-ratanya? 78 ditambah 60 ditambah 54 dibagi 3, hasilnya 64. Ya. Nah, jadi kolom yang kedua ini, tabel yang kedua di tengah ini, ya, itu menunjukkan nilai-nilai rata-rata yang mungkin didapatkan dengan cara sampling seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini diringkas di tabel yang sebelah kanan, diringkas. Ya, diringkas. Apa namanya itu, yang 66 ini ada berapa buah? Oh, ada 1 buah. Nah, 1 buah. Ya. Kemudian yang 64 ini ada berapa buah yang 64? Ada 2 nih, 1, 2. Nah, berarti yang 64 ini ada 2 buah. Seperti itu. Ya, diperoleh angka ini nih. Ya. Nah, kemudian kita ingin tahu berapa peluang kemunculannya. Ya. Nah, berapakah peluang kemunculan 54 ini? Ya, yaitu 2 dibagi 10. Ya, 2 dibagi jumlah ini, 20%. Ya. Dan 56 ini berapa peluangnya? 1 dibagi 10, 10%. Ya. Jadi kalau kita melakukan sampling dengan cara seperti ini, ya, peluang kita mendapatkan angka 62 sebagai rata-rata itu adalah 20% peluangnya. Ya. Dan kalau kita melakukan sampling dengan cara seperti ini, kemungkinan kita mendapatkan rata-rata 56 itu adalah 10% peluangnya. Ya. Nah, kemudian ini di apa namanya itu dituangkan dalam bentuk gambar ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya. Ya. Nah, jadi ini namanya adalah ini bisa kita anggap sebagai distribusi sampling rata-rata. Jadi hasil-hasil sampling tadi ya, hasil-hasil sampling tadi terdistribusi seperti ini ya. Terdistribusi seperti halnya yang ditunjukkan oleh tabel ini. Ya, ini salinan dari ini nih, salinan dari ini ya. Nah, bisa juga dituangkan di dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk grafik seperti ini ya. Jadi untuk setiap metode pengambilan, untuk setiap metode sampling dan setiap ukuran sampel, ya, distribusinya beda-beda ya. Kalau untuk yang tanpa pengembalian ukuran sampel 3, distribusinya seperti ini. Ya. Nah, kalau saya ganti metode samplingnya, saya ganti ukuran sampelnya, distribusinya beda lagi. Ya. Sebagai contoh, ya kita ganti misalnya metode samplingnya, ya. Saya ganti dengan pengembalian misalnya ya. Nah, kalau yang ini yang ini tanpa pengembalian juga, ukuran sampelnya 2 ya. Ini mirip seperti tadi, cuma sampelnya cuma 2 orang ya. Nah, ini ada 10 kemungkinan juga ya, ada 10 kemungkinan. Cara memperolehnya sama seperti tadi. Nah, bentuknya begini. Coba kalian lihat ya. Bentuk ini ya, dan bentuk ini kan beda. Ini ya, lihat bentuknya ya. Dan ini bentuknya kan beda ya. Jadi untuk setiap metode pengambilan dan setiap ukuran sampel yang berbeda, maka distribusinya akan berbeda ya. Nah, sekarang gimana nih dengan pengembalian ya? Kalau tadi kan tanpa pengembalian. Nah, sekarang dengan pengembalian. Dengan pengembalian. Itu gimana? Nah, misalnya nih dengan pengembalian ukuran sampel 2. Bagaimana yang dilakukan? Ya. Nah, populasinya masih sama 5 orang yang tadi. Ya. Populasinya masih sama 5 orang yang tadi. Nah, kemudian dari 5 orang tadi diambil 2 secara acak. Ya, tapi dengan pengembalian. Nah, caranya bagaimana? Ya.
pertama kali diundi pilih satu orang untuk yang pertama kali. Ya, misalnya terpilih A kebetulan, ya, A terpilih, kemudian ditimbang, ya, ditimbang ternyata 78 kg. Nah, setelah ditimbang, dia dikembalikan lagi ke kelompoknya. Sehingga banyaknya anggota populasi, banyaknya anggota kelompok tetap 5. Ya. Nah, baru kemudian dilakukan pengambilan yang kedua. Ya. Terpilih siapa? Misalnya C. C ditimbang, ternyata 60. Nah, ya, kemudian C itu dikembalikan lagi ke dalam kelompoknya. Ya, jadi untuk setiap kali pengambilan, ya, menjelang diambil itu ada 5 orang dalam kelompok. Ya. Nah, sehingga dengan cara demikian, sangat mungkin orang yang sama diukur lebih dari satu kali. Bisa jadi. Ya. Sebagai contoh, mungkin terjadi bahwa pengambilan pertama terpilih A, yang kedua A terpilih lagi. Ya. Maka dapat 78. Ya. 78 ditambah 78 dibagi 2. Mungkin terjadi. Ya. Nah, atau mungkin juga yang pertamanya misalnya C, yang keduanya E. Mungkin saja. Ya. Nah, kalau pertamanya C dan keduanya E, berarti hasilnya ini nih, 54. Ya. Yang pertama C, yang kedua E. Ya. 54. Ya. Dapat dari mana 54? Ya. Itu dari 60 ditambah 48, ya, dibagi 2. Dapat 54. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diringkas, caranya sama seperti tadi ya. Ini misalnya yang 54 ini ada 5 nih, lihat. Yang 54-nya ada 5 nih. 1, nah nih, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Ini semuanya ada 25 kemungkinan. Ya. Nah, kemudian berdasarkan ini dibuat ininya, gambarnya. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk pengambilan dengan metode sampling yang berbeda dan ukuran sampling yang berbeda, maka distribusi samplingnya itu berbeda-beda juga. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan lagi. Jadi di sini kita baru belajar ya, bagaimana membuat distribusi ini. Ya, kita baru belajar bagaimana caranya membuat distribusi ini. Yang pertama, yang kedua kita di sini memahami bahwa untuk setiap metode sampling yang berbeda dan ukuran sampling yang berbeda, maka distribusi samplingnya berbeda juga. Itu dua hal yang kita pelajari sampai barusan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Jelas? Oke, ya kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan lagi. Ya. Oke, di bagian pertama tadi kita sudah belajar, ya. Kita sudah belajar apa namanya itu dua hal ya. Yang pertama adalah bahwa apa namanya itu kita sudah belajar bagaimana membuat ya, bagaimana membuat distribusi sampling rata-rata, ya, baik dalam bentuk tabel maupun apa namanya itu baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Ya. Ini sudah kita pelajari bagian 1. Ya. Yang kedua, kita juga sudah memahami ya, bahwa untuk metode sampling yang berbeda dan ukuran sampel yang berbeda, ya, distribusi samplingnya juga berbeda. Distribusi samplingnya juga berbeda. Ya, jadi bentuk grafik, ya, bentuk grafiknya itu sangat tergantung dari metode samplingnya dan ukuran sampelnya. Ya. Nah, di bagian 2 sekarang, ya, ini mau kita pelajari apa? Ya. Kita akan belajar bagaimana keterkaitan antara parameter populasi, ya,
dengan parameter ya distribusi sampling. Nah, ini yang ditanyakan sekarang. Bagaimana keterkaitannya? Ya. Nah, tadi kan kita mau belajar Tadi kan kita mau belajar ya bagaimana mengestimasi ini berdasarkan hasil sampling. Ya. Nah, berarti kita harus tahu keterkaitan antara populasi asal ya dengan hasil-hasil sampling itu, keterkaitannya seperti apa. Nah, ini yang mau dibahas ya, keterkaitan ini. Ya. Itu topik kita sekarang di bagian 2 ya. Nah, semula kita berangkat dari berangkat dari populasi yang diketahui. Jadi berangkatnya itu kan tadi. Ya, coba kita copy paste dulu, kita copy paste. Kita berangkatnya dari sini nih. Nah, ya, kita berangkat dari sini nih. Kita copy paste dulu. Ya. Kita berangkat dari populasi yang diketahui. Ya. Saya copy paste dulu ke Microsoft Word. Nah, ya. Nah, ini diketahui nih. Ya. Nah, ini sebagai populasi. Populasi. Ya. Nah, tentu saja, ya, populasi ini mempunyai rata-rata, mempunyai simpanan baku. Ya. Nah, berapa rata-ratanya, berapa simpanan bakunya? Ya. Nah, ini rata-rata sama dengan ini sudah pernah kita pelajari ya sebelum S. Jadi nggak akan saya bahas lagi nih ya. Dan juga ada simpanan bakunya juga. Kita perhatikan lambang-lambang yang digunakan ya. Ini ada lambang untuk rata-rata populasi. Ini lambang untuk simpangan baku populasi ya. Nah, ini rata-rata populasi. Nah, ini simpangan baku populasi. Ya. Sebelumnya ada variansi ya, ada variansi lambangnya ini ya. Ini. Ini variansi. Variansi. Ya. Nah, coba ya kita hitung ya berapa rata-rata dan simpangan bakunya.